Selamat pagi anak-anak. Berdoa sanau. Bangun jali. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah belajar di rumah? Sudah. Ada yang hadir? Iya. Nah, kalau semua sudah hadir, nah mari kita sebelum melakukan pembelajaran, kita awali dengan doa bersama ya. Doa dipimpin oleh kita ya. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Karena kalian sudah melakukan doa bersama, kita lanjutkan ke salam TPK ya. Salam TPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Setelah kita melakukan salam PPK dan tepuk PPK, kita masih tetap berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu nasional berjudul Garuda Pancasila untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia ya. Nah, tetap mesti siap. Ya, kita sudah menyanyikan lagu apa? Garuda. Ya, lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Ya. Nah, sekarang kalian boleh duduk kembali ya. Nah, sekarang baru keluarkan buku kalian. Keluarkan tema 2 sub yang sudah keluarkan dulu bukunya. Ada yang tak bawa buku? Hah? Semua bawa? Semua sudah membawa perlengkapan untuk belajar hari ini ya. Nah, karena kita sekarang masih di masa pandemi ya, kita tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Nah, ini ada 3M. Tahu kalian 3M? Tahu. Apa? Memakai masker. Terus yang kedua, menjaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun. Tadi kalian sebelum masuk kelas sudah mencuci tangan? Sudah dicek suhunya? Sudah. Ya. Coba sekarang diperhatikan. Nah, Bapak menampilkan sebuah gambar. Semua bisa memperhatikan? Bisa. Nah, ya. Nah, gambar apa yang kalian perhatikan di depan? Ayah sedang membaca dongeng. Ya, coba angkat tangan. Ya, minta. Ayah sedang membaca dongeng. Ayah sedang membaca dongeng. Yang lain? Ya, Gongge? Anak-anak sedang tidur. Anak-anak sedang tidur. Terus lagi? Ya, oh ya. Ada apa? Bulan. Ada bulan. Lagi? Ya, dulu. Ada bintang. Ada bulan, ada bintang, itu menandakan hari sudah Malam. ya, waktunya istirahat. Dah?
Nah, tadi kita bilang ada ayah yang sedang membacakan dongeng. Terus anaknya tertawa apa nangis? Tertawa. Ya, biasanya kalau kita dibacakan dongeng itu pasti tertawa, merasa terhibur. Nah, kalian pernah dibacakan dongeng? Pernah. Oleh siapa? Ibu, ayah, orang tua ya tentunya. Nah, kapan kalian dibacakan dongeng? Hah? Pas kecil, sebelum tidur kalian pasti dibacakan dongeng ya, supaya kalian terhibur. Ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar di tema 2 ya, itu tentang menyayangi tumbuhan dan hewan ya. Nah, tema 2 yaitu apa? Menyayangi tumbuhan dan hewan ya. Nah, yaitu materinya tentang apa? Tadi kalian memperhatikan gambar itu tentang apa? Dongeng. Ya, materinya dongeng. Nah, ini ya materi kita hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dapat apa? Menemukan judul dan unsur intrinsik pada dongeng ya, yaitu unsur apa? Intrinsik dalam dongeng. Nah, ini ya unsur intrinsik pada dongeng. Terus yang kedua itu apa? Meyakini keberagaman apa ini? Karakteristik individu di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Terus tujuan yang ketiga yaitu apa? Menerapkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Terus kalian akan Bapak ajak mengerjakan LKPD untuk menganalisis ya keberagaman sifat individu. Terus yang terakhir itu apa? Menyajikan contoh perilaku yang sesuai dengan salah satu sila Pancasila dengan baik. Ya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, coba perhatikan. Nah, sekarang buka bukunya. Buku temanya di halaman 66 ya. Kita sudah sampai di halaman 66. Nah, sudah semua ketemu? Hah? Sudah ya. Nah, ini dua buku. Nah, ini ya berdua. Sudah? Nah, coba kalian sekarang dibaca ya. Nah, di sana ada sebuah dongeng sama seperti yang Bapak tampilkan ya. Nah, tolong dibaca dulu. Nah, ada yang mau membaca? Satu orang yang mau membaca di depan? Kita, ayo baca ya. Tolong diperhatikan bukunya ya. Kisah semut dan merpati. Pada suatu hari ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Ya, stop. Nah, untuk di paragraf 2, ayo yang baca ya, dosa.
hingga menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba. Iba, ya merasa iba. Nah, lanjut. Ya, Ryan. Kemudian di paragraf ketiga ya. Di dekat semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Ya, di tepi sungai. Dia mendarat di tepi sungai. Ya, ada paragraf 4 ya. Tidak lama kemudian sang semut melihat seseorang pemburu burung sedang menghadap-hadap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya. Tadi semut menyadar bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Dia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Yang paragraf terakhir siapa? Eka ya. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengimbaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ibas ranting. Akhirnya sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Iya, sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Nah, apa judul dongeng yang kalian baca? Kisah semut dan merpati. Kalau ada pengarangnya anonim, artinya pengarangnya tidak diketahui. Ya. Nah, ada yang bertanya tentang kisah dongeng semut dan merpati? Ya, Gosal. Apa Gosal? Coba yang kelas. Oh, apa itu dongeng? Nah, Gosal belum mengetahui apa sih sebenarnya itu dongeng. Nah, untuk teman-teman yang lain, ada yang mengetahui? Nanita? Cerita yang tidak benar-benar terjadi. Cerita yang tidak benar-benar terjadi. Ada yang lain selain Nita? Ya, Tika? Cerita khayalan. Cerita khayalan. Yang lain ada lagi? Hah? Sama seperti pemikir Nita? Ya. Hah? Apa pendapat si Tika? Siapa yang setuju dengan pendapatnya si Tika? Siapa? Kadangan. Ayo kadangan. Ya, Gonggek sama Bayan. Kalau yang pendapatnya Nita, siapa yang setuju? Ya, ini Komang, Ewo, ya. Nah, sekarang coba perhatikan di depan. Apa sih sebenarnya itu dongeng? Nah, coba perhatikan di depan pengertian dongeng. Dongeng adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Ya, nah sifat-sifat dongeng. Nah, dongeng itu bersifat menghibur dan mengandung nilai-nilai pendidikan serta moral. Nah, kalian katanya pernah dibacakan dongeng sama orang tuanya? Pernah? Kalau kalian dibacakan dongeng, apakah kalian tertawa atau menangis? Tertawa. Tertawa. Senang nggak? Senang. Nah, makanya dongeng itu bersifat menghibur. Nah, untuk melanjutkan, kita akan baca bersama-sama ya kisah dongeng semut dan merpati. Nah, kalau yang tidak bawa buku Gosa bisa dilihat di depan ya, dapat tampilkan sama seperti yang ada di buku. Nah, kita baca bersama-sama ya.
Kisah Semut dan Merpati, pengarangnya anonim. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, ia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba, burung merpati yang memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya, ia berhasil menyelamatkan diri dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengenap-enap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Ya, nah itu isi dari apa? Kisah dongeng Semut dan Merpati. Ya. Nah, nanti bisa kalian lanjutkan membacanya di rumah. Ya. Nah, sekarang ada yang ditanyakan lagi tentang dongeng dulu? Nanti Bapak akan bahas tentang apa sih isi dalam dongeng tersebut, apa saja. Ya, nanti kita bahas di akhir pembelajaran. Nah, ini isi dalam dongeng. Ya, nah setiap dongeng itu atau cerita itu memiliki unsur intrinsik, ya, unsur-unsur yang ada pada sebuah cerita. Ya, ada tokoh, terus ada apa lagi? Alur, lagi tema, ada amanat dan ya, itu. Nah, pasti di dalam kisah dongeng Semut dan Merpati itu pasti ada tokoh, ada alur, ada tema, terus ada amanat dan ada latar. Ya. Nah, coba diperhatikan, Bapak lagi memiliki sebuah gambar. Nah, gambar apa yang anak-anak bisa simak di depan? Ya, Bosa. Nah, ada orang yang sedang terjatuh, Nana? Nah, ya, ini Benny sedang menolong Udin yang sedang terjatuh. Selain orang yang terjatuh, Tika, Siti membagikan makanan. Ada orang yang membagikan makanan? Ada. Di mana ya? Bapak ada ketemu? Oh ya, di bawah pohon. Ya, ini. Nah, itu ada Siti yang sedang membagikan makanan kepada Lami. Terus selain menolong teman yang jatuh, ada yang membagikan makanan. Ada nggak gambar selain itu yang kalian simak? Ada? Ada. Oke? Itu. Ada orang yang berlari. Oh, ini ya. Ya, itu yang sedang berlari dikejar oleh Lami. Nah, selain itu ada lagi? Ada? Ayo angkat tangan. Hah?
sedang duduk? Berapa orang yang sedang duduk? Dua. Nah, coba hitung ya. Ini orang yang sedang duduk. 1, 2, 3, 4. Ya, 4 orang yang sedang duduk ya. Nah, dari gambar yang di Bapak tampilkan, apakah semua anak itu memiliki kesamaan? Tentu dia memiliki apa? Perbedaan ya. Nah, bisa dilihat dari apa? Rambutnya, terus apa lagi? Kulitnya, badannya, ada yang gemuk, ada yang kurus, lagi jenis kelaminnya, agamanya. Ya, ada orang yang memakai apa di sini? Ya, untuk agamanya agama Islam ya. Nah, ini dari gambar yang Bapak tayangkan itu itu adalah sebuah perbedaan yang dimiliki setiap individu tentang keberagaman individu. Tahu kalian apa itu keberagaman? Hah? Nah, coba perhatikan di depan. Keberagaman individu adalah perbedaan setiap individu yang memiliki ciri khas atau karakteristik sendiri. Nah, tadi ada yang bilang ada yang rambutnya keriting, ada kulitnya putih, terus ada tinggi, ada pendek, ada yang kurus, ada yang gemuk ya. Nah, itu termasuk apa? Ciri khas setiap individu. Ada yang suka menolong ya, terus ada yang suka membagikan sesuatu atau makanan. Nah, ini keberagaman individu itu adalah perbedaan setiap individu yang memiliki ciri-ciri khas atau karakteristik tersendiri ya. Nah, ciri khasnya apa? Itu. Nah, kalau coba kalian perhatikan teman kalian sekarang. Nah, apakah kalian di kelas ini memiliki persamaan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya? Memiliki? Masa tidak? Memiliki tentu ya. Ada yang anak perempuan. Berapa anak perempuannya di sini? Coba angkat tangan yang perempuan. Nah, itu memiliki kesamaan jenis kelamin. Kalau anak laki-laki? Dia memiliki kesamaan jenis kelamin. Tetapi belum tentu dia memiliki kesamaan apa? Sifat. Ya, kesamaan apa? Warna kulit. Ada yang lebih hitam, ada yang lebih putih. Itu. Ada pertanyaan dulu tentang itu? Tidak. Nah, kalau tidak, nah sekarang Bapak Guru akan bagikan kalian apa? LKPD. Tahu kalian LKPD? Tahu. Hah? Tahu? Nah, sama yang Bapak bagikan pas pembelajaran sebelumnya. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik ya. Kalau dulu LKS, kalau sekarang lembar kerja peserta didik. Nah, untuk hari ini Bapak Guru akan membagikan LKPD. Nah, sebelum LKPD ini dibagikan, Bapak Guru tugaskan kalian untuk membentuk kelompok. Tidak boleh cowok-cowok, tidak boleh. Ya, harus campur. Ya, sesuai dengan gini, apa kelompok pas minggu lalu. Boleh bawa ininya ya, bawa kursinya, bawa kursinya. Ada kursinya. Ayo ambil kursinya besar, langsung untuk kelompok. Bantu temannya. Besar kelompok mana? Sana. Ya, taruh di depannya. Ya, depan. Yuk. Bawa perlengkapan menulisnya. Ya, bukunya dibawa ke kelompok masing-masing.
ya ke masing-masing kelompok. Nah, di sini ada 2 tugas yang harus kalian diskusikan dengan teman sekelompok. Ya, tidak boleh satu orang yang bekerja. Semua harus bekerja. Ya, harus kerja sama kalau di dalam kelompok. Ya, untuk apa? Memudahkan suatu pekerjaan. Ya. Nah, Bapak bagikan. Ya, satu kelompok itu dapat 2 LKPD ya. Nanti setiap LKPD itu untuk berdua ya. 2. Sudah? Ya. Nah, sudah. Nanti LKPD di sana ada petunjuk gunanya atau mengerjakan, petunjuk untuk mengerjakan. Sudah kalian perhatikan petunjuknya? Sudah? Di halaman 2, nah, di halaman 2 petunjuknya. Buka dulu. Nah, yang ada di tampilan di depan. Sudah? Nah, di sana yang pertama itu cantumkan identitas diri kalian pada halaman peserta pertama LKPD. Nah, di sana kalian ditugaskan untuk apa? Menulis nama kalian. Ya. Ya, berdua. Tulis. Ya. Itu kalian tulis nama panggilan kalian. Eka sudah? Sudah, ya. Sudah semua ditulis? Ya, sudah. Nah, kalau sudah, coba diperhatikan lagi ke depan. Nah, lakukan setiap langkah kerja yang ada pada LKPD. Nah, hati-hati, nanti ada langkah kerjanya. Terus setiap kegiatan dalam LKPD sudah dilengkapi dengan langkah-langkah pengerjaannya. Kerjakan dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Jika ada yang belum dipahami, nah coba diperhatikan. Jika ada yang belum dipahami tentang LKPD yang Bapak bagikan, bisa ditanyakan kepada Bapak. Ya, nanti angkat tangan siapa yang belum bisa mengerjakan atau yang belum dimengerti. Ya, bisa ditanyakan. Terus jika setelah selesai mengerjakan, kalian bisa mengumpul hasil LKPD sudah lengkap pada guru. Nanti sebelum mengumpul, kita akan presentasikan setiap kelompok di depan kelas nanti. Ya, paham? Semangat dulu. Ya. Nah, biar kita semangat mengerjakan LKPD, ya. Nah, coba sekarang taruh dulu pensilnya, kita cukup semangat. Ya, berdiri. Dah? Nah, dah. Tepuk semangat. Semangat. Kurang semangat, ya. Lebih keras. Yang keras. Tepuk semangat. LKPD yang Bapak bagikan, ya. Nah, LKPD yang Bapak bagikan isinya seperti yang di depan, ya. Coba perhatikan di depan di PowerPoint. Anak-anak, coba diperhatikan. Nah, di sana ada kolom. Ada di LKPD kalian? Ada. Ya, di sana ada tokoh, sifat tokoh, terus ada gambar,
dua gambar, terus kalian amati gambar, ya, analisis gambar apa yang kalian perhatikan pada LKPD itu nanti ditulis. Terus tindakan yang harus kalian lakukan apa untuk menangani gambar yang kalian simak. Paham? Kalau paham, sudah paham kalian, bisa langsung dikerjakan, ya. Semua anggota kelompok harus ikut mengerjakan, ya. Nah, di sini Bapak akan cari nilai, ya. Nah, bagaimana kalian berdiskusi itu akan dapat nilai. Ada yang belum? Nah, di sana kan sudah ada dongengnya, langsung kan? Nah, kalian baca. Katanya di dongeng ada tokoh. Siapa tokohnya? Kalian tahu? Bagaimana kelompok ini? Hah? Sudah bisa mengerjakan? Saya. Ini kelompok awal bisa mengerjakan? Hah? Bisa tuh enggak? Bisa. Ini bantulah temannya, ya. Ya, diam aja. Nah, untuk kalian mencari tokoh dan sifatnya, kalian harus apa? Baca terlebih dahulu dongeng yang ada di depannya, ya. Harus dibaca biar tahu siapa saja tokohnya. Harus sama, ya. Nanti kalian bisa berdiskusi antara teman kelompok kalian, ya. Berdiskusi. Sudah selesai? Yang kedua, LKPD yang kedua, sudah. Gambarnya sudah, ya. Nah, ini si tahu temannya, ya. Sudah kelompok pelatih belum? Berapa kelompok yang sudah selesai mengerjakan? Hah?
Ya. Ini amati gambarnya. Ya, gambar apa ini? Terus ini gambar yang kedua apa? Nanti tulis. Terus lakukan apa? Tindakan yang harus dilakukan. Apa kalau anak-anak melihat gambar atau hewan tersebut? Ya, kalau melihat hewan seperti ini, apa yang harus kalian lakukan? Seperti itu ya. Nih, kalau melihat orang yang sedang terjatuh, apa yang anak-anak lakukan? Ya, nanti ditulis. Ini tulis dulu judul gambarnya. Gambar apa yang kalian simak? Sudah selesai? Nah, tunggu dulu temannya ya. Kelompok lain belum selesai. Gimana? Ya, keluar boleh. Ya. Terus lanjut ke gambar yang kedua. Ini udah selesai? Baru dua kelompok yang sudah selesai ya. Tinggal lagi dua kelompok. Kita tunggu. Ya, ya ini kan lihat gambarnya. Gambar apa ini? Ya, rusa dan kawat. Terus kalau kalian melihat binatang seperti ini, apa yang harus kalian lakukan? Ya, tulis di sana ya. Perilaku apa yang harus, tindakan apa yang harus kalian lakukan? Sudah? Belum. Nih. Ya, ini. Kelompok dalam ini kita sebutkan arti. Ya, hilang kelompok dan bumi kita sebutkan arti. Ini ya, nanti dilakukan ya. Nih. Ya, ini. Ya. Sudah semuanya? Sudah? Nah, sebelum kita presentasi, kita tepuk bakso dulu ya. Mau? Hah? Ya, berdiri. Sebelum kita presentasi, kita tepuk bakso ya. Rasa lapar kita hilang. Ya. Tepuk bakso. Ya. Tetap semangat.
Nah, tadi kalian sudah apa? Bapak tugaskan untuk mengerjakan LKPD. Di sana kalian ditugaskan untuk mendiskusikan tokoh, sifat tokoh, dan apa tindakan yang harus dilakukan dalam menganalisis sebuah gambar. Nah, coba perhatikan dulu ke depan, anak. Ya, coba diperhatikan dulu ke depan. Nah, tokoh di sana kalian apa? Membaca terlebih dahulu dongeng Kisah Semut dan Merpati. Ya. Nah, coba sekarang kelompok yang mana mau mempresentasikan terlebih dahulu? Hah? Saya. Nah, coba perwakilan kelompok maju satu-satu. Kita shoot dulu, ya, biar adil. Berat, shoot. Ya, siapa yang pertama, terus siapa yang kedua, siapa yang ketiga, dan siapa yang keempat. Ayo sini di depan. Ya, perwakilan kelompok. Ya. Ayo, Bang ini. Yuk naik, stop. Yuk. Nah, ini pertama. Terus. Kedua. Nah, kelompok mana yang pertama? Panggil. Ya, kelompoknya Bungke. Terus kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua siapa? Ya, kelompoknya Eka. Kelompok yang ketiga. Nah, Bosa. Kelompok yang terakhir Mita. Ya, apa? Nah, kita tampilkan hasil kerja kelompok di depan, ya. Yang pertama, tampil. Nah, jarak silau bisa di sana. Ya. Kelompok yang lain, coba perhatikan. Ya, boleh kalian, umpamanya ada perbedaan hasil pekerjaan kalian dengan kelompok Negongge, bisa kalian apa? Kasih tanggapan, ya, nanti. Nah, ini pekerjaan dari kelompoknya Gongge, ya. Tokoh dalam Kisah Semut dan Merpati. Merpati, semut dan pemburu. Sifat tokoh: merpati penolong dan baik. Semut membalas budi. Pemburu jahat. Ya, ya. Tindakannya harus dilakukan orang yang berpikir. Nah, kelompok yang lain coba diperhatikan temannya, ya. Tindakan yang harus dilakukan orang yang jatuh dari sepeda, menolongi, membina hewan yang sedang sakit, merawatnya, menolongnya, memberi makan. Nah, ya. Ada yang ditanyakan untuk kelompoknya Gongge? Tidak? Kalau tidak, kelompok yang Gongge bisa duduk, ya. Kita lanjutkan untuk kelompok yang kedua. Tokoh pemburu, burung merpati, semut. Sifat tokoh: pemburu jahat, burung merpati baik dan suka menolong. Semut baik dan suka tolong menolong. Ya, terus sampai yang kedua. Yang sedang berjatuh dan rusa yang sedang sakit. Tindakan yang harus dilakukan: kita harus menolongnya. Kita harus merawatnya. Itu gambar yang mana? Gambar yang nomor 2, ya, rusa yang sedang sakit. Terus untuk kita harus menolongnya itu pada gambar nomor 1, ya. Ada yang ditanyakan untuk kelompoknya Eka? Tidak, ya. Nah, kita lanjut untuk kelompok yang ketiga, ya. Untuk kelompok 2. Yang perhatikan kelompoknya Bosa.
Kosa. Gambar orang yang sedang jatuh, hewan yang sedang sakit, tindakan yang harus dilakukan, menolongnya atau membantunya, memberi makan dan merawatnya. Yang memberi makan dan merawatnya. Untuk gambar yang kedua, ya buat saya. Ada yang ingin ditanyakan untuk Gosa? Tidak. Ya duduk untuk kelompoknya Gosa. Dan terakhir untuk kelompoknya Mita. Ya, selat dikit ya anak silo. Perhatikan untuk kelompok yang lain. Merpati suka menolong dan baik hati. Semut berbalas budi. Pemburu jahat karena suka membunuh hewan. Orang yang sedang terjatuh, menolongnya, mengobatinya. Rusa yang tidak terawat, memberi makan dan minum, mengobatinya, merawatnya, memandikannya. Ada memberi tanggapan untuk kelompoknya Hongge? Tidak. Tidak? Tidak. Kelompoknya Mita ya? Ada? Tidak. Kalau tidak, saya duduk ya. Kalian sudah menampilkan hasil kerja kelompok kalian ya. Ada perbedaan nggak antara kelompok 1, 2, 3, dan 4? Ada? Ada. Apa perbedaannya? Jawabannya ada yang beda. Oke, jawabannya ada yang beda. Kelompoknya Mita sama kelompoknya siapa yang berbeda? Antara kelompok Gongge sama Mita. Apa perbedaannya? Kalau Gongge-nya, pembunuhnya, Gongge cuma jahat aja, tapi Mita isi karena suka membunuh hewan. Benar Gongge? Benar. Sama yang ini. Yang LKPD yang kedua. Yang LKPD yang kedua, Mitanya bikin pemburu, kelompok Gongge-nya bikin hewan. Ya. Sebenarnya di LKPD yang kedua itu bukan kanguru, ya. Itu adalah rusa. Ya. Kalau di kelompoknya Mita bukan kanguru ditulis, ya. Itu rusa, tidak benar. Kalau di sini hewan. Nah, hewan itu kan ada banyak, ya. Nanti untuk di kelompoknya Gongge, tolong isi hewan apa yang ada pada gambar. Di sana kan sudah jelas hewan apa, Nana? Rusa. Rusa. Tolong ditulis di sini nanti hewan atau rusa yang sedang sakit, ya. Jangan hewan. Nanti hewan ada banyak, ada sapi, ada kambing, kan seperti itu, ya. Sudah, Gongge? Gimana Nita? Sudah? Nah, kalau sudah, perhatikan di LKPD yang pertama. LKPD yang pertama, Gongge, perhatikan LKPD yang pertama, yang di depan, dan buka LKPD kalian masing-masing, ya. Nah, di sana ada tokoh dan sifat tokoh, ya. Nah, kalian sudah tadi menyimak apa? Dongeng, kisah semut dan merpati. Terus tokohnya siapa saja di sana? Kanguru, yang semut, burung merpati, dan pemburu. Terus sifat dari masing-masing tokoh. Semut, bagaimana sifatnya? Ya, baik dan balas budi. Terus ada pemburu, sifatnya Jahat, suka membunuh hewan. ya, jahat dan suka membunuh hewan. Terus ada siapa lagi? Burung merpati, sifatnya bagaimana? Suka menolong dan baik hati. Nah, itu sifat dari tokoh dongeng semut dan merpati. Terus di LKPD yang kedua, di sana ada Bapak tampilkan 2 buah gambar. Gambar yang pertama itu ada orang yang sedang terjatuh. Terus gambar yang kedua itu ada Rusa yang tidak terawat. ya, rusa yang tidak terawat. Terus tindakan apa yang harus kalian lakukan? Menolongnya, merawatnya.
Untuk gambar yang pertama, orang yang sedang terjatuh, tindakan apa yang harus kalian lakukan? Ya, menolongnya dan membantunya, sama juga bisa mengobati. Terus untuk gambar yang kedua, itu ada rusa yang tidak terawat, ya, rusa yang sakit. Nah, tindakan apa yang harus kalian lakukan? Memberi makan, memberi minum, merawatnya. Nah, kalau merawatnya bisa kalian memandikannya, memberikan obat, seperti itu ya. Memberikan apa? Vaksin. Hewan di rumah, hewan peliharaan. Siapa yang mempunyai hewan peliharaan di rumah? Hah? Sudah mati. Pasti tidak dirawat ya. Kayang. Hah? Sudah tua. Terus, dosa apa punya di rumah? Anjing. Nah, kalau kalian memiliki hewan peliharaan di rumah, mestinya kalian harus apa? Merawatnya dengan memberi makan, memberi minum, memandikan, memaksin, ya, biar terhindar dari virus, ya, bukan COVID, ya, virus nanti penyakit. Nah, Bapak lanjut. Nah, kalian bisa kumpulkan untuk kita, kalau kumpulkan LKPD yang sudah selesai dikerjakan. Nah, kumpulkan. Ayo. Kami bisa, ya teman. Ya, ayo kumpulkan. Nah, sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing, ya. Ayo, kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, sekarang kembali buka bukunya, ya. Nah, lihat di halaman 66 masih. Gosa, sudah Gosa? Gosa udah tahu dongeng? Apa itu dongeng Gosa? Tadi sudah dijelaskan sama Mita. Apa itu dongeng? Cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, sekarang tampilkan lagi. Nah, ciri-ciri dongeng. Apa ciri-ciri dongeng? Ya, yang pertama ciri-ciri dongeng itu adalah apa? Disampaikan secara lisan. Contohnya kalian pas dibacakan dongeng pada saat sebelum tidur, itu kan disampaikan secara lisan, artinya langsung dari orang tua ke anak-anak, ya. Terus untuk ciri yang kedua yaitu mengandung nilai moral dan pendidikan. Terus yang ketiga, alurnya, ya, alur ceritanya sangat sederhana. Terus yang terakhir diawali dengan kata pada zaman dahulu dan pada masa silam, ya. Itu ciri-ciri dongeng. Nah, tadi sudah kalian tahu unsur intrinsik pada dongeng. Ada apa yang pertama? Tokoh, alur, tema, latar, amanat. Ya, tokoh, alur, tema, latar, dan amanat. Nah, apa sih sebenarnya itu tokoh? Tadi kan di cerita Kisah Semut dan Merpati itu ada berapa tokoh? 3. Siapa saja tokohnya? Semut, Merpati, Penghulu. Ada lagi? Ada 3, ya. Nah, tokoh itu adalah pelaku apa? Pelaku dalam cerita yang berupa manusia atau binatang. Ya, bisa manusia, bisa binatang. Ya, itu tokoh dalam dongeng. Terus ada latar. Nah, latar itu adalah keterangan mengenai tempat, waktu, suasana yang terdapat di dalam cerita. Nah, di mana tempat
terjadinya peristiwa kisah semut dan merpati? Di mana? Di hutan. Ya, itu hutan itu adalah latarnya, ya, tempatnya. Terus ada alur. Alur itu adalah rangkaian peristiwa dan konflik dalam cerita. Ya, alur itu adalah jalannya sebuah cerita, ya. Nah, ada alur maju dan alur mundur. Kalau alur maju itu secara dari awal sampai cerita itu selesai. Ya, kalau alur mundur itu diceritakan dari belakang dari depan ke belakang. Nah, untuk amanat itu adalah pesan dalam cerita yang ingin disampaikan pengarang pada si pembaca, yang pesannya. Nah, kalian apa pesan yang kalian bisa simak dari kisah semut dan merpati? Apa pesannya? Kita harus saling menolong, saling membantu, ya. Itu pesan yang terkandung dalam dongeng, ya, kisah semut dan merpati. Terus temanya, nah, temanya gagasan pokok dalam cerita. Nah, apa tema di kisah semut dan merpati? Apa temanya? Tema itu adalah gagasan pokok. Di sana temanya tentang apa? Menyayangi hewan atau manfaat hewan bagi manusia. Kalau dulu, ya, burung merpati itu adalah sebagai kurir, ya, pengantar surat. Kalau dulu itu manfaat hewan, ya, sama seperti sapi atau kerbau. Dulu digunakan apa? Alat transportasi. Ya, itu manfaat hewan. Itu temanya. Udah, kalian pahami? Sudah. Nah, kalau sudah, ada yang ditanyakan? Iya. Nah, itu tentang dongeng. Nah, ini tentang keberagaman karakteristik individu. Keberagaman individu itu adalah perbedaan setiap individu yang memiliki ciri-ciri khas atau karakteristik tersendiri. Nah, apa itu karakteristik? Ya, karakteristik itu adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh setiap individu. Ya, bisa dilihat dari jenis kelamin, ras atau suku, agama, hobi atau kegemaran, watak atau karakter, dan usia. Ya, nah, tadi kalian sudah simak karakteristik atau ciri-ciri teman-teman kalian yang ada di kelas, kan tidak tentu sama. Ya, ada yang suka menolong, terus ada yang suka berbagi, ya, seperti itu. Ada yang ditanyakan tentang keberagaman individu? Tidak. Nah, kalau tidak, untuk hari ini pembelajaran sampai di sini, ya. Kita akan simpulkan pembelajaran dari awal sampai akhir, ya. Siapa yang bisa menyimpulkan apa saja yang kita pelajari? Kita tentang apa? Dongeng. Apa itu dongeng kita? Dongeng adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar terjadi. Ya, dongeng itu adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dan selain dongeng, apa yang kita pelajari tadi? Dongeng? Apa dongeng? Ya, sifat dongeng, ada dongeng, ya. Tadi kita belajar sifat dongeng. Apa sifat dongeng? Hah? Ya, sifat dongeng yaitu bersifat menghibur dan mengandung nilai-nilai pendidikan serta moral, ya. Gosa, apa yang dipelajari tadi Gosa lagi? Hah? Individu, tentang keberagaman individu, ya Gosa, ya. Nah, apa itu keberagaman individu Gosa? Jenis kelamin, ras atau
agama, hobi atau keterampilan, watak atau karakter, usia. Iya, ya. Keberagaman karakteristik individu itu meliputi ada apa? Usia, terus ada jenis kelamin, lagi ras atau suku, agama, hobi atau kegemaran, lagi watak atau karakter, ya bisa sifat di sana. Yang terakhir usia, ya. Nah, itu yang kita pelajari hari ini, ya. Yang pertama itu dongeng. Dongeng adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Sifat dongeng itu menghibur dan apa? Mengandung nilai pendidikan serta moral. Terus karakteristik ini ya. Ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, nah sekarang Bapak akan mengecek apakah kalian benar-benar belajar tadi, ya. Nah, Pak nanti akan membagikan evaluasi, ya. Apakah bisa menjawab pertanyaan yang Bapak bagikan? Kalau bisa, berarti kalian benar-benar belajar, ya. Nah, sekarang bukunya dimasukkan. Nah, semua buku, tinggal buku tulis, ya, yang di atas meja. Ini dimasukkan, ya. Di bawah ulang nanti. Sudah? Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang Bapak akan bagikan evaluasi, ya, untuk mengukur apakah kalian benar belajar pada hari ini apa yang kalian simak. Nah, kan Bapak bagikan soal evaluasi, ya. Nah, untuk soal evaluasi ini dikerjakan setiap individu, tidak boleh kerja sama, ya. Nanti. Tolong Bapak tunduk ke belakang. Nah, dikerjakan di buku tulis, ya. Ada yang tidak bisa dikerjakan atau yang belum dimengerti bisa ditanyakan kepada guru, ya. ABC-nya tulis di buku tulis atau dicari atau dari sini? Di buku tulis. Jawabannya saja, Pak. Ya, jawabannya saja. Ya, jawabannya saja. Ya. Diisi nomornya 1, 4. Ada yang belum bisa dikerjakan? Ada. Semua bisa dikerjakan? Bisa. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, sekarang dikumpul, ya. Nah, ya, transmekiran langsung dengan soalnya. Ya, nanti soalnya dipisah dengan jawaban.
Ya. Ya, Bongek ambil soalnya ya. Terus, ini Wayan ambil ini jawabannya. Ini teman. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, nah kita laksanakan kebiasaan yaitu dengan menyanyikan apa? Lagu daerah. Ya, nah lagu daerah yang Bapak tayangkan yaitu Ratu Anom, lagu daerah Bali. Ya, untuk besok kita akan nyanyikan lagu daerah Papua yang Apusi. Untuk kembali ya. Nah, untuk PR, nah kalian bisa kerjakan di halaman 67 ya. Nanti kerjakan di 67, di sana ada tentang sifat tokoh keluarga kalian ya, ayah, ibu, dan adik atau kakak ya. Nanti bagaimana sifat ayah, bagaimana sifat ibu, bagaimana sifat adik dan kakak kalian ya. Ada pertanyaan? Ya, gak usah. Paman boleh ya, nanti tulis sifatnya. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan doa bersama dan pramasani. Ya, untuk doa dipimpin oleh kita. Menurut kepercayaan